ada cerita minta nasi bawa piring, enggak saya. Malu, orang malu gimana, mendingan saya jualan piring, jualan cucur, saya nggak malu. Mimpi itu adalah hal-hal yang sangat mahal gitu, hanya orang-orang kaya yang boleh bermimpi. Kalau kamu mau berhadapan sama orang, jangan anggap orang itu orang besar gitu menurut saya. Anggap aja sama aja sama kita gitu. Bilang sama seluruh dunia, ngapain kamu takut? Tuh memang jadi sukses itu susah, tapi lebih susah ketika kita nggak jadi sukses. Dulu banyak yang mengatakan padaku, cita-citaku untuk kuliah adalah mimpi di siang bolong. Aku tidak merasa tudingan mereka salah. Memang keluargaku tidak berpunya. Hanya anak sejumlah 7 orang yang menjadi harta terbesar kedua orang tuaku. Tetapi keinginanku bukan tanpa dasar. Hidup ini penuh dengan kejutan. Jika kamu sungguh-sungguh mengusahakannya, pasti ada jalan. Anak penjual kue cucur bisa berada di tempat ini, di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik Nuklir, sebuah kemustahilan yang nyatanya bisa terjadi. Kampus impian ribuan anak Indonesia ini memberikan bangkunya pada anak si tukang cucur. Kemasyhuran kampus ini sempat membuatku gentar. Karena biasanya kualitas juga berbanding lurus dengan biaya yang besar. Kalau waktu pertama buat milih universitas itu benar-benar nggak pernah kepikiran gitu ya buat milih Universitas Gadjah Mada gitu. Jangankan buat milih namanya Universitas Gadjah Mada, untuk kuliah aja tuh sempat nggak kepikiran. Tapi yang jadi di benakku tuh cuman ada ya aku harus kuliah gitu. Tapi disinilah aku. Saat ini, aku sudah memasuki semester 5. Beruntungnya aku, karena tak harus memikirkan biaya kuliah sepeser pun. Aku dibiayai negara untuk menuntut ilmu, hingga lulus menjadi sarjana melalui beasiswa bidik misi. Dulu waktu abis SMA dibilang sama orang lain, ngapain kamu kuliah? Kerja aja, toh di toko cuman berdiri loh. 8 jam dapat uang 600.000 per bulan. Nah, ternyata asumsi itu salah gitu. Setelah aku ada di bangku kuliah, aku bisa duduk di bangku kuliah, aku bisa main sama teman-teman, bisa dapat ilmu banyak, pengalaman sana sini, ketemu orang besar di UGM ini apalagi kan. Itu masih digaji gitu sama pemerintah dengan beasiswa itu. Aku ingat bagaimana kesulitan hidup membelit kami. Usaha warung ayah tiba-tiba merugi. Lalu ayah mencoba menambal kekurangan modal dengan berhutang pada rentenir. Hutang yang tadinya tak seberapa malah menjadi ujung kehancuran ekonomi bagi keluargaku. Usaha ayah bangkrut dan kami sudah tak punya apa-apa lagi. Itu kelas SMA sih, tiap pagi jualan cucur, bantuin mama jualan cucur di pasar. Awalnya malu gitu ya, tapi lama-lama mikir kalau malu ya kita nggak akan berkembang. Toh ini nggak haram kok, ini halal. Mak, cucurnya udah siap. Sudah. Ini aja segini.
Iya. Sekedar untuk mencari ongkos ke sekolah, selepas subuh aku membantu ibu untuk berjualan kue cucur. Dalam sehari biasanya ibu membawakan aku 50-60 kue cucur. Kalau habis semua, omsetnya masih harus dibagi-bagi. Untuk ongkos sekolahku dan 4 adikku, untuk seliter beras, dan untuk modal berjualan besok. Hasilnya uang 2.000 untuk kami masing-masing pergi ke sekolah. Uang itu hanya cukup untuk ongkos angkot pulang pergi. Hanya sebatas itulah kemampuan ibu untuk menolong kami. Sejak usahanya bangkrut, ayah sempat kebingungan. Barangkali ia pun terguncang dengan apa yang menimpa keluarga kami. Hingga akhirnya ayah pun mulai bekerja sebagai buruh di pasar, di sebuah toko plastik milik kerabat ayah dari Aceh. Gajinya bekerja di tempat ini pun tak besar, hanya beberapa ratus ribu rupiah per bulannya. Semua gajinya habis untuk mencicil hutang yang ada. Jadi untuk hidup sehari-hari, kue cucur inilah yang menjadi andalan kami. Meski ayah hanyalah seorang buruh, namun wibawanya tak pernah berkurang sedikit pun di mataku. Ayahlah yang mengajarkan aku untuk berani menghadapi kehidupan ini. Barangkali karena ia seorang perantau. Sudah banyak asam garam hidup merantau yang sudah ia kecap. Saya yang nyuruh, yang bilangin sama dia itu, ini kalau kamu berhadapan sama orang, jangan anggap orang itu orang besar gitu sama saya. Anggap aja sama aja sama kita gitu. Biarpun kamu hadapin presiden, hadapin, alhamdulillah tapi dia nggak pernah takut. Ibuku adalah ibu rumah tangga biasa yang tak berpendidikan. Ibu hanya pernah mencicipi pendidikan di bangku SD saja. Tapi bagaimana ia berkorban untuk kami, itulah yang tak pernah diajarkan di sekolah manapun. Ibu rela menjual semua barang-barang yang dimilikinya agar kami tak kelaparan. Ia rela tak punya apa-apa lagi asal kami tetap bisa berangkat sekolah. Setelah tempat tidur, lemari, dan semua barang elektronik habis dijual, ibu pun harus menjual semua piring yang ia punya, sedikit demi sedikit. Aku sebagai anak pertama gitu, ya kelihatanlah kondisi rumah kok makin lama ini nggak ada, itu nggak ada, kemana. Terus sempat beberapa kali mergokin mama sih jual barang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak? Bu, mau jual piring. Mau dijual berapa, Mbak? Berapa aja, Bu? Menyaksikan ibu mengais semua yang tersisa, hatiku rasanya teriris. Kadang aku merasa, karena obsesiku untuk kuliah, ibu sampai harus melakukan semua ini. Sedih gitu awalnya, apa harus beneran kerja aja gitu ya di toko, atau beneran kuliah. Itu bener-bener apa ya, di batinku tuh bener-bener ada konflik gitu karena takut bener kata orang, daripada nantinya ngebebanin gitu kan. Apalagi aku waktu itu sama sekali nggak tahu kuliah tuh
seperti apa, tapi aku nekat gitu. Nekat harus kuliah, harus sukses. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi, kayak gitu. Jadi tawarin asal jadi duit aja, nggak? Asal jadi duit, ada yang mau ya dijual, nggak? Namanya barang bekas. Nangis, saya nggak nangis di depan orang, nggak? Malu saya, nggak pernah nangis. Biar nggak masak, saya nggak pernah cerita, minta nasi, bawa piring, enggak saya. Malu, orang malu gimana, mendingan saya jualan piring, jualan cucur, saya nggak malu. Saat yang lain tengah terlelap adalah saat terbaik bagiku untuk belajar. Hanya di saat inilah aku mendapatkan ketenangan. Maklumlah, rumah kami hanya berukuran 3 x 3 meter persegi. Sedangkan penghuninya ada 9 orang. Lagi pula di siang hari aku harus berperan menjadi anak pertama, membantu memasak, menjaga adik, dan membantu ibu jualan. Rasanya mustahil untuk bisa berkonsentrasi belajar selain di saat seperti sekarang ini. Ada sebuah meja yang sama sekali nggak dijual. Itu meja telepon kecil. Dan itu setelah aku selidiki kenapa sih meja itu nggak pernah dijual. Akhirnya baru tahu mama nggak jual meja itu karena meja itu sering aku pakai buat belajar. Karena di rumah udah nggak ada perabotan apa lagi. Meski ukurannya kecil, aku merasa sangat nyaman belajar dengan meja ini. Tak seperti adik-adik yang terbiasa belajar di lantai. Aku sering merasa pegal di leher dan pinggang kalau terlalu lama menunduk menulis di lantai. Bisa dikatakan meja inilah saksi perjuanganku meraih cita dan penunjang kesuksesan belajarku. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam lamanya membaca, mengerjakan PR, bahkan membuat cerpen-cerpen. Ya, aku memang suka menulis. Menulis adalah caraku untuk membebaskan mimpiku. Aku ingat, ibu pernah bilang bahwa mimpi itu mahal. Ya bukannya ngelarang, kepingin sih kuliah anak saya kepingin. Makanya orang nggak punya duit, orang kuliah itu kan ratusan juta, bukan ratusan rupiah. Karena ngerasa mimpi itu mahal, dulu tuh berpikir seperti itu ya. Mimpi itu adalah hal-hal yang sangat mahal gitu, hanya orang-orang kaya yang boleh bermimpi. Jadi nggak pernah ngomong sama orang kalau aku tuh pengen kuliah di UGM gitu. Aku pernah pengen banget punya cita-cita A, pengen banget jadi sarjana teknik kayak gitu. Jadi akhirnya cuma bisa nulis aja gitu. Kan kalau nulis yang tahu cuma kita sama buku ya. Aku bukan bermaksud melawan ibu, tapi aku justru mau membuktikan bahwa aku bisa. Siapapun boleh bermimpi, termasuk aku. Diam-diam aku mendaftar beasiswa bidik misi. Aku juga mendaftar masuk universitas melalui sistem undangan. Syaratnya memang cukup berat. Nilai-nilaiku sejak kelas 1 SMA menjadi faktor penentu. Karena waktu itu di teknik nuklir yang diterima cuma 20 orang, sedangkan yang daftar ratusan bahkan ribuan kan. Aku termasuk 20 orang terpilih di Indonesia ini yang boleh masuk duduk di bangku teknik nuklir. Itu rasanya seneng banget. Begitu banyak potensi bangsa yang belum tergali, termasuk potensi pengembangan teknologi nuklir. Padahal,
bahan baku uranium terbaik di dunia ada di Indonesia. Tak sedikit ilmuwan yang sudah mempelajari dan mengkaji nuklir. Sayangnya, ilmu yang dimiliki seolah sia-sia. Akhirnya, para ilmuwan memilih bekerja di luar negeri. Begitulah kenyataan yang ada sekarang ini. Kelak aku bercita-cita ingin menjadi seorang ahli nuklir. Ahli nuklir yang juga cakap di pemerintahan. Masuknya aku ke Fakultas Teknik Fisika dan program studi teknik nuklir bukanlah akhir dari perjuanganku. Belajar nuklir dulu, abis itu ntar kalau bisa S2 kita ambil S2, ambil ekonomi mineral. Aku punya cita-cita seperti itu, dan abis itu pengen coba masuk ke dunia politik gitu, pengen menyelami, karena banyak ya menteri-menteri yang misalnya mereka nggak sesuai bidangnya, akhirnya ya kayak seperti ini, kayak gitu Mbak. Aku tinggal di sebuah kamar kos sempit dengan biaya Rp300.000 per bulan. Terbiasa dengan suasana ramai di rumah, tinggal sendirian di kamar ini tak terlalu menyenangkan. Ingatanku selalu terpaut pada wajah keluargaku di Bogor, terutama adikku yang masih kecil. Jauh merantau juga membuat aku belajar hidup mandiri. Aku sangat hemat memakai uang. Karena tak seperti mahasiswa rantau pada umumnya, aku hampir tak pernah meminta uang pada orang tuaku untuk menyambung hidup di sini. Bagaimana mungkin aku tega, sedangkan aku tahu ibu dan ayah harus menghidupi keenam adikku di Bogor. Ada beberapa masa gitu, ternyata beasiswa belum turun, tapi harus udah bayar kos. Ya nggak pernah bilang sama orang tua, nggak mau bebanin mereka. Cukuplah adik-adikku yang di Bogor aja, yang mereka pikirin, nggak usah pikirin aku gitu. Ditelepon aja gitu sama orang rumah, nggak usah sering-sering lah mah gitu. Anggap aja aku di sini bahagia kayak gitu. Aku juga pengen membuktikan kalau aku tuh bahagia, aku tuh sukses mah di sini, santai aja, tenang aja. Mengatur Rp600.000 per bulan tidaklah mudah untuk dihemat sampai sebulan. Selain bayar kos, aku tentu perlu biaya untuk makan dan ongkos ke kampus. Ada kalanya kiriman beasiswa terlambat datang, seperti saat ini. Alhasil uang sebanyak itu harus bisa bertahan lebih dari 30 hari lamanya. Beruntung, kehidupan susah sudah mengajarkan aku untuk bertahan. Aku terbiasa makan hanya 2 kali sehari, siang hari dan malam saja. Mas, beli mie goreng 1. Pakai telur gak? Nggak usah deh, mie-nya aja. Makan mie rebus seperti ini sudah lumayan bagiku. Yang penting aku tidak kelaparan. Makan seperti ini pun tak membuatku kehilangan rasa syukur. Jika teringat beberapa waktu lalu, aku, ibu, dan adik-adikku bahkan pernah lebih sulit dari ini. Membagi jatah makan yang tak seberapa untuk 9 orang anggota keluarga. Yang paling sedih sih ketika ngeliat ayah harus pergi ya. Udah jam makan malam, ayah tuh nggak di rumah, tapi ayah pergi gitu. Karena awalnya kenapa sih ayah nggak mau makan di rumah, ternyata abis itu tahu supaya porsi buat anaknya tuh nambah kayak gitu.
Jarak yang jauh dan ongkos yang mahal membuatku tak bisa sering-sering pulang ke Bogor. Paling banyak 2 kali dalam setahun aku pulang bertemu adik-adikku, juga orang tuaku. Rumah orang tuaku berada di Gang Barjo, Jalan Merdeka Bogor. Sebuah gang sempit di kawasan hunian padat. Entah mengapa, berada jauh membuatku sering rindu pada suasana gang tempat tinggalku ini. Terbayang sudah wajah ceria adik-adik menyambutku pulang. Woi, sini pulang, woi. Woi. Nong. Ayo. Inilah rumah kami, rumah kecil berpenghuni banyak. Tempat tawa, tangis, dan mimpi bersatu padu. Kini kehidupan ayah dan ibuku sudah lebih baik. Meski sekarang pun belum bisa dikatakan sejahtera, tapi pelan-pelan ayah menata langkah, merintis kembali usahanya. Memang hanya sebuah warung kecil di depan rumah, namun masih jauh lebih baik daripada beberapa tahun lalu. Paling tidak, adik-adik tak harus berjualan kue cucur seperti aku dulu, dan tak harus membagi seliter beras untuk 9 perut. Ibu pun tak harus menjual barang-barang lagi. Hai. Gimana? Ini siapa? Rizky ya? Sini Dek. Sini sama Tata yuk. Gak mau. Malu-malu ya? Ingat Tata nggak? Entah bagaimana melukiskannya. Bertemu mereka dan melihat mereka di hadapanku adalah kenikmatan luar biasa. Ayah dan ibu semakin terlihat tua. Gurat wajah mereka menggambarkan betapa berat hidup yang pernah mereka lewati. Begitu banyak hal yang ingin aku katakan sebagai ucapan terima kasihku pada ayah dan ibuku. Betapa bangga aku memiliki mereka berdua. Namun semua kata seolah tercekat di tenggorokanku. Tapi aku yakin mereka pun tahu betapa aku menyayangi mereka. Walaupun sesulit apapun, ayah selalu bilang nggak boleh ngeluh lapar gitu, nggak boleh nyusahin orang lain, nggak boleh putus asa. Semua tuh pasti ada jalannya. Ada satu yang selalu aku cari setiap aku pulang. Ya, meja itu. Apa bang? Meja telepon ibu yang mengantarkan aku hingga bisa meraih beasiswa ke Universitas Gadjah Mada. Meja kecil, saksi betapa aku bersungguh-sungguh akan mimpi-mimpiku. Aku berharap ibu tak akan pernah menjualnya. Karena meja inilah yang selalu mengingatkanku betapa mimpi sangat layak untuk diperjuangkan. Kadang roda itu memang harus berputar. Bagaimana kita penerimaannya terhadap Allah, karena Allah tuh menguji manusia dengan sabar dan syukur. Walaupun berkekurangan, kalau kita sabar dan mensyukuri hal itu, Allah pasti ngasih rezekinya dari pintu mana aja. Akhirnya penderitaan itu bertahun-tahun, 3-4 tahun dibayar sama Allah dengan masuknya aku ke teknik ukir, itu adalah sebuah anugerah banget.